Dengan demikian, perbedaan mengenai boleh tidaknya hakim menjatuhkan pidana mati sebenarnya secara hukum sudah tidak perlu dikemukakan lagi. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji material judicial review terhadap keberadaan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU/Romawi 5 tahun 2027. Hal serupa tentang penolakan terhadap uji materi penghapusan pidana mati juga terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tanggal 18 Juli 2012. Menimbang bahwa dari uraian di atas, baik mengenai ultra petita maupun pidana mati, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan memori banding penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan sebaliknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan serta diputuskan dalam putusan Yudek Fakti tingkat pertama. Ketiga, berkaitan dengan pemohon banding sebagai perencana atau aktor intelektualis dan pelaku atau player. Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan bahwa pemohon banding bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa menjelaskan motif yang mempengaruhi penentuan berat ringannya penjatuhan pidana. Bahwa tentang perencana atau orang yang melakukan perencanaan atas suatu tindak pidana tentunya ini dikaitkan dengan pasal 340 yang berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyampa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Bahwa dengan kata lain tindak pidana pembunuhan berencana ini terwujud atau terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan. Dengan syarat bahwa pelaku dapat memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang mengenai cara maupun tempat pelaksanaan, juga adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaannya. Mengenai jarak waktu ini sangat relatif, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat sekali, serta sifatnya kasuistis. Artinya pelaku masih dapat berpikir secara tenang, apakah ia akan tetap melaksanakan niatnya atau mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan pembunuhan. Bahwa berkaitan dengan pemohon banding selaku pelaku, apabila kita melihat pada pasal dakwaan yang diuntukkan dengan pasal 55 ke 1 KUHP, yang disebut pelaku adalah mereka yang melakukan atau player, yang menyuruh lakukan player, dan yang turut serta melakukan player. Artinya bahwa peristiwa pidana ini dilakukan atau melibatkan dua orang atau lebih yang secara teoretik juga biasa disebut dengan istilah deal naming atau penyertaan. Sehingga masing-masing dicari peran dan tanggung jawabnya dari peristiwa pidana itu, serta masing-masing tidak perlu menunjukkan semua unsur. Dengan kata lain juga, dua orang atau lebih itu mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Bahwa pemohon banding Ferdi Sambo SHSKMH adalah pihak yang mempunyai permasalahan serta pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini. Dan inilah awal munculnya peristiwa pidana dengan meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Diawali dengan istri pemohon banding Ferdi Sambo SHSKMH, yaitu saksi Putri Chandrawati, telah merasa dilecehkan secara seksual oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang kemudian atas saran saksi Kuat Ma'ruf agar saksi Putri Chandrawati segera melapor kepada terdakwa dengan ungkapan agar tidak ada duri dalam rumah tangga. Bahwa apabila kita uraikan secara runtut sesuai dengan waktu dan tempat, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa tanggal 6 Juli 2022 sore bertempat di rumah pemohon banding Ferdi Sambo di Magelang. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat bilang ke saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kalau Ferdi Sambo SIKMH berencana akan memberi surprise untuk Putri Chandrawati berkaitan dengan ulang tahun perkawinan. Oleh karena itu, Ferdi Sambo memerintahkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk memesan kue dan tumpeng, yang kemudian pada pukul 00.01 dini hari tanggal 7 Juli 2022 dirayakanlah acara tersebut, dan pada saat itu berkumpul para ajudan ART Ferdi Sambo
dan Putri Chandrawati. Kedua, bahwa setelah acara selesai, pada pagi hari sekitar menjelang subuh, pemohon banding Ferdi Sambo SH SIK MH menuju Yogyakarta untuk selanjutnya terbang menuju Jakarta. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 sore, hari menjelang maghrib, ketika saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu berada di alun-alun Kota Magelang bersama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, tiba-tiba ditelepon oleh saksi Putri Chandrawati dengan mengatakan, "Di mana, Dek?" sambil menangis dan menyuruh segera balik ke rumah. Sehingga berdua langsung bergegas menuju mobil dan pulang ke rumah. 4. Bahwa sampai di rumah saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk rumah dan di lantai 1 sepi, tidak ada siapa-siapa. Selanjutnya saksi Ricky Rizal Wibowo naik ke lantai 2 diikuti saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Melihat ada saksi Kuat Ma'ruf di ujung tangga dan di sebelah kanan terdapat saksi Susi di depan kaca. Saksi terus menuju ke arah pintu kaca ke dalam kamar melihat saksi Putri Chandrawati lagi berbaring. Selanjutnya saksi bertanya pada saksi Kuat Ma'ruf, "Ada masalah apa?" Di mana saksi Kuat Ma'ruf masih dalam keadaan marah, emosi, mukanya merah. Saksi Kuat Ma'ruf menjawab, "Sudah, kamu nggak usah tahu dulu." Saat itu belum ada tahu posisi di mana korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saksi Ricky Rizal Wibowo dalam kesaksiannya sempat mengatakan juga bahwa ketika bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf sempat mengatakan bahwa tadi melihat korban Nofriansyah Yosua Huta Barat naik turun tangga seperti ragu-ragu. Kemudian oleh saksi Kuat Ma'ruf dikejar dengan membawa pisau untuk menghalau korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kelima, bahwa karena merasa ditelepon dan dipanggil oleh saksi Putri Chandrawati, kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati dan bertanya, "Ada apa, Bu?" Tapi saksi Putri Chandrawati cuma menanyakan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di mana. Setelah itu saksi Ricky Rizal Wibowo mencari korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan saat bertemu saksi menanyakan kepada korban, "Ada apa?" Dijawab korban bahwa, "Tidak tahu, Bang, kenapa saksi Kuat Ma'ruf tiba-tiba marah." Kemudian saksi mengatakan bahwa korban dicari saksi Putri Chandrawati. Dan selanjutnya saksi Ricky Rizal Wibowo mengantar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menghadap ke saksi Putri Chandrawati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.